Gimana nih teman-teman ya? Ada satu spesies kelompok pembenci ini ya, mohon-mohon kepada Pak Joko Widodo agar tidak dilanjutkan laporannya Pak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ya, udah bergetar ngomongnya ya, sudah ketakutan, kelihatan panik mukanya. Siapa sih? Ini loh, inisial AS, Abraham Samad. Kena gulung satu persatu kalian ya. Gulung kemana? Ya ke penjara lah. Kemana lagi ya? Dilaporkan sekaligus 5 orang ya. Saya yakin dan pasti ini di belakangnya ada lagi yang kena juga. Termasuk siapa? Sepertinya kayak Abraham Samad ini bisa jadi juga loh, bisa jadi. Makanya dia mohon-mohon sama Pak Jokowi ya, jangan dilanjutkan laporannya. Aduh, ya goblok mereka ini, goblok ya. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Ngomongnya udah apa katanya? Ya katanya apa yang dilakukan Pak Joko Widodo itu adalah pembungkaman kritik. Aduh, tolol. Coba kita lanjutin ya. Karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi. Teman Pak Jokowi sejak kapan? Belum lama orang ini ngatain Pak Jokowi Mulyono, ya, adili Jokowi, ya, penjarakan Jokowi. Ini yang ngomong loh. Sekarang temen. Temen dari mana? Temen dari mana? Ngaku-ngaku temen sekarang ya, Cie. Takut ya. Aduh, Abraham Samad. Aduh. Supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya memberi contoh lebih arif ya, agar laporannya tidak dilanjutkan. Bro, kelompok-kelompok pembenci, dengerin ini ya. Pak Joko Widodo kurang baik apa ya? Selama beliau menjabat menjadi presiden, beliau dihina, dicaci maki, difitnah, tidak pernah memproses atau melaporkan orang-orang pembenci tersebut. Tidak pernah. Ya, karena apa? Ya, Pak Jokowi lebih sibuk bekerja, lebih sibuk untuk negara, bukan seperti kalian, sibuk ngurusin Pak Jokowi, sibuk membenci Pak Jokowi. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Pak Jokowi agar tidak melanjutkan laporannya, ya, agar terlihat arif, ya, biar masyarakat Indonesia itu melihat bangga terhadap Pak Joko Widodo. Loh. Rakyat Indonesia selain 24%, 16% ya. Itu sudah bangga banget dengan Pak Joko Widodo ya, selama beliau menjadi presiden. Pembangunan infrastruktur di mana-mana ya. Apalagi masih banyak lagi prestasinya Pak Joko Widodo ya, dibandingkan prestasi kalian para pembenci. Nggak ada prestasinya. Lanjut. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar
untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Gimana? Panik, 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 panik. Aduh, Abraham Samad, Abraham Samad. Kok tidak bisa membedakan apa itu kritik ya, apa itu fitnah, apa itu menyebar kebencian dan kebohongan. Nggak bisa membedakan ya. Karena apa? Hatinya tertutup dengan kebencian dan kedengkian ya. Udahlah kalian para pembenci, terima aja ya. Jangan malah menanggapi laporannya Pak Joko Widodo. Ikutin prosesnya. Ini kok malah membuat statement yang enggak makin goblok, makin tolol ya. Katanya kalian malah seneng ya kalau Pak Jokowi melaporkan. Ya udah, ya udahlah ya, ikutin prosesnya ya. Kan mau hidup seperti Hasto, hidupnya akan lebih sempurna kalau hidup di penjara. Kejebak kalian ya. Pak Joko Widodo ini sudah tepat sekali ya. Ya karena Pak Jokowi selama menjadi presiden sibuk bekerja. Sekarang kan sudah menjadi rakyat biasa ya. Dan sudah sering diingatkan oleh Pak Joko Widodo ya, untuk para pembenci ini sudah cukup, jangan dilanjutkan masalah ijazah palsu. Tapi kalian tidak mengindahkan himbauan Pak Jokowi ya. Sudah dikasih contoh, ada yang masuk penjara dan sekarang sudah keluar. Siapa? Itu Suginur ya. Dia kan yang menyuarakan ijazah palsu ya kan. Saat keluar Suginur ngomong bahwa sekarang saat ini dia sudah keluar dari lingkaran setan. Ya karena apa? Yaitu para pembenci Pak Joko Widodo itu lingkaran setan. Dan momennya sangat tepat. Kenapa? Ya satu persatu dikumpulin dulu tuh pembenci-pembenci Pak Joko Widodo ya. Roy Suryo 1 masuk, Roy Suryo 2 masuk, Roy Suryo 3 masuk, Roy Suryo 4 masuk, Roy Suryo 5 masuk. Jadi satu persatu masuk dulu nih ya. Jadi satu perkumpulan ya, kelompok-kelompok yang pembenci ini baru tuh disikat langsung sekaligus ya. Kembali lagi ke Abraham Samad. Aduh ya, orang ini selevel hanya ketua KPK ya, mau ngelawan selevel orang yang pernah nomor 1 di Indonesia. Makanya Abraham Samad ya, sebenarnya kamu tuh orang baik, tapi salah bergaul aja. Tapi Abraham Samad ini track recordnya banyak yang jelek juga sih. Ya apa, kemarin kasus tentang pemalsuan dokumen ya. Ya sebenarnya kebanyakan pembenci Pak Joko Widodo ini orang-orang yang bermasalah sih. Iya, kebanyakan orang yang bermasalah. Satu lagi, dan sakit hati dengan Pak Joko Widodo. Ya kenapa? Ya banyak yang dipecatin sama Pak Joko Widodo. Ya karena kerja nggak bisa, apalagi berprestasi. Cuman hanya karena itu ya merasa dirinya udah selevel dengan Tuhan. Merasa benar, merasa sok apa ya, sok pahlawan, sok demokrasi. Padahal mereka itu orang-orang yang bermasalah. Ya Roy Suryo, apa sih Roy Suryo prestasinya? Hah? Maling panci. Jadi gimana ini Abraham Samad? Kok kamu jadi ayam sayur? Kamu kemarin mengatakan Pak Jokowi Mulyono, adili Jokowi, seret Jokowi, penjarakan Jokowi. Ya ada kok dokumentasinya. Ada, masih ada di sosial media. Kamu koar-koar ingin memenjarakan Pak Joko Widodo ya. Ada, mau diputar. Oke, kita putar ya. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klub itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Teriak-teriak ya, katanya akan geruduk KPK dan kepolisian untuk mengingatkan penegak hukum ya agar keluarga Mulyono untuk segera diadili. Gimana ya? Gimana sekarang? Sekarang ngaku-ngaku teman Pak Jokowi. Kenapa Abraham Samad? Kenapa? Ada apa ya? Sebelumnya kamu koar-koar teriak-teriak ngatain Pak Jokowi, Mulyono, ngatain keluarga Mulyono segera diadili. Sekarang ngaku-ngaku teman ya. Ada apa? Panik nggak? Panik lah. Kalah apa?
Kan kita jadinya curiga Abraham Samad ya. Kenapa ya? Berarti di belakang para pembenci Pak Joko Widodo yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu ini ada Abraham Samad ya. Ya terus kenapa mohon-mohon ke Pak Joko Widodo ya? Terus kenapa membuat statement bahwasanya apa yang dilakukan Pak Joko Widodo ini adalah pembungkaman kritis ya? Ada apa? Kok nggak bisa membedakan apa itu kritis dan menyebarkan kebencian dan fitnah? Kok nggak bisa membedakan? Kok jadi begini sih kelompok-kelompok pembenci yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu ya? Kemarin Roy Suryo dengan muka yang melas memohon kepada Pak Prabowo. Ya, sekarang siapa? Ya, Abraham Samad. Ya, memohon ke Pak Jokowi jangan dilanjutkan laporannya. Gimana nih teman-teman ya? Apakah Abraham Samad ini terlibat juga ya dalam tuduhan ijazah Pak Jokowi ijazah palsu ya? Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Komen yang lucu-lucu aja ya. Silahkan ekspresikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.